Mari kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus atas kekuatan dan waktu yang Kau berikan dalam hidup kami pada detik ini. Tuhan Yesus, Kau telah memberkati, memelihara dan menolong kami. Dan sebentar lagi juga Tuhan Yesus akan meneruskan ibadah kami, mau mendengarkan firman, bahkan lebih lagi mau menyembah. Kau memberkati setiap kami. Berkati juga mampu yang menyampaikan inisiatif kepada kami. Biarlah pertolongan dan pedang terus berlimpah. Terpuji namamu Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Hatiku tenang berada dekatmu. Pertolonganmu
menyambut sajalah kebesaran dalam hidup kami. Menyambut sajalah kekuatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu bisa hingga pada saat ini Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, kami bisa melewati berbagai macam masalah, berbagai macam beban, bahkan problem Tuhan, bahkan badai yang kami alami di tahun 2020 ini. Hingga pada detik ini Tuhan Yesus, kami bisa masih sanggup memuji memuliakan nama-Mu. Itu semua karena Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau saja yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Sampai selama-lamanya Kau ada.
Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini ada banyak hal yang kami lewati yang daripada Tuhan. Ada goncangan, ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, tetapi kami bisa melewati hingga kami pada hari ini merayakan, memperingati hari kelahiran. Itu semua oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. kasih Bapa di sorga, biarlah sukacita hari ini, kemenangan yang kami nikmati hari ini, itu boleh kami bawa ke tempat kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam semua aspek kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Urapi aku hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ini, benih firman Allah ini disampaikan kepada hati kami yang subur,
Dan benih firman Tuhan ini menjadi benih yang tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Coba sampaikan samping kiri kanan dulu. Selamat Natal. Lihat dulu. Dia senyum gak? Berarti kalau nggak senyum dia belum punya baju baru kayaknya ya. Amin. Nah saudara, kalau kita melihat di tanggal 25 Desember ini, ada begitu banyak orang mempersoalkan benar nggak tanggal Yesus tanggal 25. Nah saudara, saya tidak mau berbicara pada saat ini kalau saudara melihat para teolog-teolog mempersoalkan apakah ini benar tanggal. Cuma saya ingin menyampaikan pada hari ini berbicara esensi daripada Natal ini. Nah saudara, seharusnya di tanggal 25 ini saudara kita harus merayakan bagaimana Yesus Allah itu sendiri turun ke dalam dunia ini, rela menjadi manusia. Dia tinggalkan semua surga untuk menjadi manusia supaya saudara dan saya mengalami hidup yang kekal. Amin. Nah saudara, seharusnya saudara di tanggal 25 ini, kalaupun ada pergumulan yang kau hadapi saat ini, tinggalkan sejenak dulu sebentar. Nikmati sukacita Natal hari ini, bahwa Yesus juru selamat yang hidup, pemilik alam semesta ini, dan dialah Allah itu sendiri. Dialah yang akan membawa kita ke dalam pengharapan. Amin. Nah saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan. Itu sesuai dengan tema Gereja Bethel Indonesia. Jadi BPH kita di tahun ini berbicara Immanuel, Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Mari kita membaca Alkitab kita dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membaca dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, kelahiran Yesus Kristus itu seharusnya kita sambut dengan sukacita. Mengapa saudara? Karena Allah tidak membiarkan manusia sendirian bergumul melawan dosa dan masalah, tetapi dia datang dalam rupa manusia untuk menolong manusia mengatasi semuanya. Itulah sebabnya Yesus digelari Immanuel, Allah menyertai kita. Nah saudara, sebetulnya dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, bahwa Yesus itu dikatakan Immanuel, itu sebenarnya merupakan penggenapan daripada Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, itu sudah disampaikan saudara 740 tahun yang lalu sebelum Yesus dilahirkan. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dengan ilham daripada Kristus, daripada Roh Kudus. Ini sudah dinubuatkan saudara. Artinya apa saudara? Dari sini kita belajar, walaupun sebenarnya jarak temponya nubuatan
dan digenapi itu 740 tahun. Memang saudara itu dalam tahun yang begitu lama secara dunia. Tetapi yang saya ingin ajak saudara belajar pada hari ini, walaupun tampaknya janji Tuhan itu belum digenapi dalam kehidupan saudara, mungkin saudara punya pergumulan, tantangan dan semuanya, percayalah saudara, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah nubuatkan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sedang bergumul, berdoa masalah rumah tangga, masalah anak, masalah penyakit, masalah masa depan. Percayalah saudara, kalau saudara belum mendapat jawabannya, percayalah kepada Kristus, tetaplah pegang firman Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi Tuhan. Amin. Saudara, biarlah saudara berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara berjalan dalam firman Tuhan. Peganglah teguh firman Tuhan. Kalau kita melihat saudara, mulai daripada tahun lalu, ada pandemik yang begitu berat melanda dunia ini. Dimulai daripada China, dimulai daripada kota Wuhan, sampai ke seluruh dunia. Saudara, sekarang diperkirakan ada sekitar 2 miliar lebih terkontaminasi dengan virus COVID-19. Indonesia mengalami yang namanya resesi oleh karena pandemik. Sampai detik ini saudara, kita masih mengalami yang namanya resesi. Ada vaksin yang sudah disediakan. Bulan ini pemerintah sudah menyediakan 1,2 juta vaksin. Bulan depan 1 juta. Rakyat Indonesia ada 260 juta lebih. Maka diperkirakan, ini para ahli yang mengatakan, saya kutip, maka sampai akhir 2022 Corona di Indonesia belum akan selesai. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang terjadi di hadapan kita, berdirilah teguh di dalam Yesus. Peganglah janjinya, apa yang sudah dibuatkan dalam firman-Nya dalam Alkitab. Bacalah itu, renungkanlah itu, lakukanlah. Maka Tuhan akan menolong kehidupan Anda dan saya. Amin. Percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku dan dipulihkannya. Nah saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, di dalam teks Matius pasal yang pertama ini, saya ingin mengajak saudara, apa yang dimaksud dengan Immanuel. Ada beberapa poin yang ingin kita renungkan pada siang hari ini. Penyertaan Tuhan itu berbicara dalam bentuk apa? Penyertaan Tuhan itu berbicara dalam bentuk apa? Nah saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita implikasikan dalam kehidupan kita sekarang, ini berbicara yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara, kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-20 sampai 23, nah saudara, Natal itu berbicara nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mengapa saudara? Ketika Natal, ketika Yesus itu harus lahir ke dunia saudara. Mengapa Yesus harus lahir? Karena setelah Adam jatuh di dalam dosa, manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah dengan sempurna. Hubungan antara manusia dengan Allah mengalami kedistrek oleh karena dosa, sehingga manusia tidak bisa lagi langsung berhubungan dengan Allah. Maka hubungan Allah ketika di Taman Eden yang begitu indah, persekutuan Adam dan Hawa dengan Allah begitu indah, melekat hubungan intim dengan Allah. Tetapi itu kedistrek oleh karena dosa. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Inisiatif Allah cuma satu. Allah itu sendiri yang harus turun ke dunia
untuk membawa kita dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Natal itu harus terjadi. Persoalannya saudara, bagaimana Allah itu harus hadir ke dunia? Tidak bisa langsung ucap-ucap turun, langsung jadi, tidak bisa saudara. Dia harus mengikuti sistem daripada dunia ekosistem ini. Dia harus mengikuti yang namanya sistem, aspek daripada dunia ini. Maka Yesus itu harus lahir. Dia lahir bagaimana saudara? Dia harus lahir dalam tubuh perempuan. Karena itulah yang namanya ilmu daripada Allah. Persoalannya Allah itu kan suci. Tidak akan mungkin Allah dikatakan suci kalau manusia itu sudah berhubungan dulu, berhubungan seks. Oleh karena itu Alkitab mencatat Maria itu dikandung daripada Roh Allah yang kudus. Maka saudara, ilmu medis apapun tidak sanggup mencitrakan secara ilmiah bagaimana seorang perawat bisa mengandung seorang anak laki-laki dan pada akhirnya melahirkan. Inilah yang disebut tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Natal itu menerobos sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena Yesus Allah sendiri turun dari surga, Dia membawa jalan keluar bagi kehidupan dunia. Banyak orang berkata tidak mungkin manusia. Alkitab mencatat, kalau saudara baca dalam buku yang lain sejarah, Maria diceritakan bahwa dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tetapi dia mengandung daripada Roh Kudus, yaitu Yesus. Malaikat berkata, engkau harus menamakan dia Yesus. Tidak ada tawar-menawar. Alkitab mencatat engkau harus menamakan dia Yesus. Artinya saudara, mujizat sudah diberikan ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, apakah engkau sudah menerima Yesus saat ini? Seremoni Natal banyak kita ikuti. Walaupun di tahun ini saudara, ada begitu banyak Natal ditunda. Natal sekarang banyak dibuat secara virtual atau secara online. Oleh karena tidak bisa membuat sebuah kerumunan yang begitu besar. Tetapi esensi daripada Natal itu yang ingin saya ajak kepada saudara. Benarkah Yesus sudah ada dalam hatimu? Ataukah kita hanya sebatas penonton yang belum menikmati Natal itu sesungguhnya? Kalau hari ini engkau belum menikmati Yesus dalam hidupmu, walaupun engkau 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun menjadi orang Kristen, itu tidak menjamin engkau menikmati Natal. Saya dari kecil adalah orang Kristen. Orang tua saya itu sintua, yang begitu taat kepada peraturan agama. Dari kecil kita harus setiap Natal kita harus pakai baju. Kalau orang Batak namanya ada liturgi. Tetapi saudara, sampai saya beranjak dewasa, saya belum pernah merasakan Natal itu sesungguhnya. Oleh karena saya melakukan Natal, datang ke Natal cuma tanggal 24-25. Dan itu saudara hanya sebagai seremoni, formalitas. Dan titik baliknya saya merasakan Natal itu sesungguhnya tahun 2003. Di situ saya merasakan bahwa Yesus hadir dalam hidupku. Hadir dalam hidup saya secara pribadi. Dan itu membawa saya untuk hidup melayani Tuhan. Kalau saudara belum nikmati Yesus, hadirkanlah Yesus. Percayalah kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kuriakan dan dipulihkannya. Nah saudara, sebelum menutup tahun ini, saya mengajak saudara apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang menjadi keinginanmu di tahun depan. Nyatakanlah dalam permohonanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup. Amin.
Seharusnya pas hari Natal lebih gini saudara harus lebih banyak senyum ya. Uberen hera boy. Nah wow maksudnya. Nah malero pakai masker ya. Oke. Harus semangat di hari Natal ini. Jangan wajah-wajah yang tarhabin. Tahu tarhabin? Semangat. Karena Natal ini berbicara kesukaan besar. Saudara kalau lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Tadi malam sudah disinggung oleh Ibu Miris. Saudara lihat, ada kesukaan besar. Ketika saudara berita Natal itu, gembala-gembala itu mengalami kesukaan besar. Kesukaan besar itu memakai kata joyful. Artinya sesuatu sukacita, bukan happy. Tapi ada kesukaan yang meluap dari hatinya. Oleh karena dia mendengar berita Natal itu. Ada kesukaan besar. Oleh karena kesukaan besar itu, mereka memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Jadi Natal ini seharusnya kita dengan mujizat Tuhan, kita harus memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan talenta, memuliakan Tuhan dengan harta kita, memuliakan Tuhan dengan semua apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan berkat yang berlimpah. Amin. Yang kedua saudara, tidak lama. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu dalam bentuk apa? Immanuel, Allah beserta kita. Nah, yang kedua saudara, Allah menyertai kita itu berbicara tentang bahwa Allah memulihkan kehidupan spiritual manusia. Bahwa Allah memulihkan kehidupan spiritual manusia. Saudara lihat, kalau saudara lihat, baca dalam kitab Zakaria, Maleaki, sampai Injil. Saudara, ada tenggang waktu selama 400 tahun sebelum pada akhirnya berita Natal itu disampaikan. Ada 400 tahun dunia, bumi, itu tidak pernah diberikan wahyu firman Allah. Dunia pada saat itu sedang mengalami namanya masa kegelapan, masa kehausan rohani, masa kekeringan daripada firman Tuhan. Karena Allah tidak pernah memberikan firman Allah 400 tahun sebelum Yesus itu lahir. Oleh karena kegentaran manusia, kegentiran manusia, kebebalan manusia, ketika Tuhan memberikan nabi, mereka tidak mendengar nabi. Ketika Allah memberikan para hakim, mereka tidak percaya kepada hakim. Dan pada saat itu dalam masa The Dark Age namanya, masa kegelapan, ada 400 tahun manusia kering, tidak pernah diberikan firman Allah. Tetapi ketika Natal hadir, Yesus memulihkan kehidupan spiritual manusia dari yang tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Maka Natal, Tuhan memberikan jalan supaya saudara dan saya bisa menikmati yang namanya hubungan dengan Allah. Natal itu seharusnya membawa kita dalam kehidupan spiritual yang lebih baik. Seharusnya Natal itu membuat kita dewasa firman. Seharusnya Natal itu membawa kita dewasa dalam menyikapi firman Tuhan. Seharusnya Natal itu harus membawa kita dewasa dalam melayani Tuhan. Seharusnya Natal itu harus membawa kita dewasa dalam sebagai orang percaya. 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, saya membuat sebuah pertanyaan. Saya buat di Facebook secara umum, tapi saya buat di grup. Kami ada di grup yang namanya para alumni sekolah teologi dan ada grup yang lain. Saya menyatakan begini. Pada saat ini orang-orang tidak mau pergi beribadah dengan alasan COVID-19 itu sudah menjadi legal. Jadi alasan oleh karena legal, alasan oleh karena COVID-19,
orang tidak mau lagi pergi ke gereja, itu menjadi sebuah kelegalan saat ini. Lalu saya bikin di bawahnya pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apa penyebabnya? Nah saudara, ada begitu banyak yang mengomentari, ada yang pro dan kontra. Ada yang menyatakan itu sebagai alasan, ada yang menyatakan itu oleh karena sebuah kesehatan. Saudara-saudara, saya menyatakan begini. Seorang pakar teolog namanya Budi Asali, dia menghubungi saya secara pribadi. Dia bilang begini, ada dua kemungkinan Pak, dia bilang sama saya. Apa? Yang pertama, oleh karena Pak, sudah yang pertama oleh karena kenyamanan dia dengan situasi sekarang. Oleh karena kenyamanan, dia tidak mau lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, oleh karena faktor kesehatan. Oke, mereka takut, tapi ketika mereka pergi ke mall, pergi ke pantai, pergi bekerja, pergi ke pasar, apakah mereka tidak takut dengan hal begitu? Hidup kita sekarang